Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, yang berjudul Pentingnya Kewarganegaraan pada Pendidikan Tinggi. Next. Kami di kelompok 8 berkeanggotaan 4 orang, yaitu yang pertama Savio Palendeng dengan NIM 220211-0600043. Yang kedua saya sendiri, Reno Karinda dengan NIM 220211-0600179. Yang ketiga, Jonathan Pangemanan dengan NIM 220211-0600331. Yang keempat, Roma Lengkong dengan NIM 2202-11-060-242. Baik, kita akan masuk pada materi yang akan dimulai oleh saya, Savio Palendeng. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ada di perguruan tinggi. Mata kuliah kewarganegaraan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan civic education pada masa sekarang haruslah betul-betul dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantarkan mahasiswa dan khususnya bangsa Indonesia menciptakan demokrasi, good governance, negara hukum, dan masyarakat madani di Indonesia sebagaimana yang diidealkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Peningkatan kualitas keilmuan dan wawasan mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta mengerti problematika kontemporer bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era global, sehingga para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap pemecahan masalah dan serta bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri. Next. Negara kita, Indonesia, telah menggariskan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan, ataupun program studi prodi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Negara-negara di dunia juga menambahkan pendidikan kewarganegaraan pada filosofi negara masing-masing. Begitu pula dengan negara kita Indonesia yang berbasis filosofi Pancasila. Next. Saya Jonathan Pangemanan. Terbentuknya mahasiswa selaku warga negara yang memiliki wawasan dan keilmuan, sikap dan perilaku yang berparadigma Pancasila, nasionalisme, Indonesia yang tepat, beridentitas nasional, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa Indonesia. Nah, mahasiswa yang sudah paham betul akan kewarganegaraan akan mampu memberikan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan demi kepentingan negara. Pemahaman akan sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang konstitusional akan mampu memberikan arti penting bagi mahasiswa dan setiap warga negara dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang konstitusional. Nah, dengan memahami sistem politik dan pemerintahan, mahasiswa dapat masuk ke dalam pemerintahan di masa depan.
Artinya, pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu dasar setiap warga negara untuk menciptakan rasa peduli dengan negara dan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk dapat masuk dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Next. Oke, Roma Lengkong di sini, dan mata kuliah ini juga diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mengerti dan menghargai hak asasi manusia atau bisa disebut juga dengan HAM dalam koridor penaikan hak dan kewajiban tiap individu sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat madani atau civil society atau masyarakat sosial yang baik dan terdidik, atau dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara yang demokratis. Next. Sekarang kita masuk kepada bagian saya. Perkenalkan, nama saya Reno Karinda. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan pengembangan kemampuan intelektual dan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan model pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang erat kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Next. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, profesional, memiliki tanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohaninya. Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pola sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, NKRI. Yang kedua, membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.